Baik, Bapak Ibu, kita tunggu 1 menit terlebih dahulu, sembari menunggu Bapak Ibu yang lain memasuki room Zoom meeting pada malam hari ini. Kita tunggu terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Nanang Sriadi, SPDGR, selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia. Sekali lagi kami menginformasikan bahwasanya kegiatan workshop virtual ini akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, begitu ya Bapak Ibu, di mana rinciannya untuk 3 hari pertama Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Tentunya Bapak Ibu di sini nanti bisa menanyakan langsung kepada narasumber. Dan 2 hari berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwasannya di hari ini Bapak Ibu ingin menanyakan di WhatsApp group, silahkan sekali Bapak Ibu bisa langsung menanyakan terkait kesulitan atau kendalanya, karena di sana juga telah bergabung Bapak Nanang Sriadi. Jadi Bapak Ibu jika ada kendala atau pertanyaan bisa langsung bertanya di sana, tidak perlu malu, begitu ya Bapak Ibu, karena di sini kita sama-sama belajar, berkarya, dan berinovasi sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia. Nah, Bapak Ibu, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan kedua, kita flashback terlebih dahulu untuk pertemuan pertama. Waktu itu Bapak Ibu sudah mengenal terkait Mentimeter itu apa begitu, dan juga Bapak Ibu telah mengetahui bagaimana cara membuat akun, kemudian login-nya begitu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah semuanya membuat akun Mentimeternya seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Nanang nih? Kira-kira Bapak Ibu sudahkah membuat akun? Oke, Bu Hamdiah sudah. Bapak Frans sudah, Bapak Andi sudah. Wah, mantap, keren sekali. Wah, ternyata banyak sekali Bapak Ibu yang sudah membuat akun Mentimeter ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah mencoba terkait fitur yang ada yang kemarin telah dijelaskan oleh Bapak Nanang? Sudah ya Bapak Ibu, dan tentunya sekarang Bapak Ibu pasti sudah siap untuk menerima materi selanjutnya terkait konten slide, di mana di pertemuan sebelumnya ada Bapak Ibu yang sudah semangat sekali, antusias sekali terkait bagaimana cara membuat konten begitu di Mentimeter ini begitu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah siap? Apakah sudah siap nih menerima materi pada pertemuan kedua? Oke, Bapak Andi sudah siap. Keren sekali nih. Pasti tentunya Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu siap untuk menyimak materi pada pertemuan 2 ini dengan antusias dan semangat Bapak Ibu yang luar biasa sekali, di mana di malam hari ini yang seharusnya Bapak Ibu istirahat, tetapi Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk menyimak materi terkait pertemuan kedua ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi di Guru Inovatif Indonesia ini, terutama di kelas virtual atau workshop virtual ini, Bapak Ibu tidak perlu membingungkan terkait presensi, begitu ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu nantinya akan diberikan dokumen secara utuh terkait presensi ataupun sertifikat dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu menyampaikan kehadiran di kolom chat Zoom, akan tapi silahkan Bapak Ibu bisa menyimak materi, fokus belajar, fokus berkarya dan berinovasi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu memiliki 2 device, kami sarankan untuk menggunakannya, di mana yang
device yang satunya Bapak Ibu bisa menggunakan untuk menyimak materi, dan device yang satunya Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk langsung mempraktikkannya. Nah, apabila Bapak Ibu di tengah jalan itu terkendala atau tertinggal begitu katakanlah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena apa? Karena nanti rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tenang saja, tidak perlu khawatir begitu. Jika tertinggal atau tertinggal gabung begitu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, begitu ya Bapak Ibu, karena di sini juga telah bergabung Bapak Nanang. Beliau akan melanjutkan terkait materi Mentimeter ini, yang tentunya sangat ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Kami silakan kepada Bapak Nanang untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Baik, Mbak Melisa, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama, yang kami hormati Mbak Melisa, moderator pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual merancang media interaktif dengan Mentimeter. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini secara tatap maya, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama kemarin. Yaitu di pertama kemarin kita sudah membahas fitur-fitur yang ada di Mentimeter. Baik dari cara mengaksesnya, kita mendaftar dengan akun Google, lalu kita login, mengenal fitur-fitur yang ada di Mentimeter. Kemarin juga kita sudah mempraktekkan untuk menggunakan template-template yang ada di Mentimeter yang bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga kemarin kita sudah melihat cara membagikannya, tampilan kita yang sebagai pengajar. Dan bagaimana yang Bapak Ibu praktekkan untuk bergabung ke dalam presentasi yang saya tampilkan, itu adalah tampilan yang nantinya itu sebagai audiens. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan. Saya akan melakukan share screen. Apakah tampilan share screen saya sudah muncul, Mbak Melisa? Sudah nampak, Pak? Oke, baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas fitur-fitur lanjutan dari Mentimeter yang nanti ini akan terkhusus. Kita akan membahas konten slide atau membuat materi untuk presentasi. Dan di hari yang ketiga, besok kita akan melanjutkannya khusus untuk yang pertanyaan atau slide-slide yang untuk meminta jawaban dari audiens dalam bentuk pertanyaan maupun kuis. Nah, sesuai dengan timeline kegiatan kita selama 3 hari Zoom meeting ini. Untuk membuat presentasi, Bapak Ibu pastikan sudah mengakses Mentimeternya dan sudah login ke dalam Mentimeternya menggunakan akun yang sudah didaftarkan kemarin. Di pertemuan yang pertama kemarin kita menggunakan akun Google ya Bapak Ibu semuanya untuk masuk ke dalam Mentimeter. Walaupun di sana ada alternatif lain seperti menggunakan akun Facebook atau mendaftarkan email kita secara langsung di Mentimeter. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk membuat presentation, setelah kita masuk ke halaman dashboard, kita nanti bisa klik New Presentation. Setelah itu, kita diminta untuk memasukkan judul dari presentasi yang akan kita buat. Misalnya materi pelajaran, gitu ya. Saya masukkan contohnya statistika. Dan ketika kita sudah memberi judul, kita dapat klik Create Presentation. Setelah itu, Bapak Ibu, nanti kita akan masuk ke halaman tampilan editor yang di pertemuan pertama kemarin sudah kita tampilkan secara singkat. Di sebelah kiri ini ada slide yang nantinya akan muncul sesuai slide yang sudah kita buat. Dan ketika kita pilih salah satu slide-nya, itu kita akan masuk di kanvas kosong seperti ini Bapak Ibu ya, yang belum ada isinya. Nah, untuk mengisi slide ini, agar terisi dengan slide atau kontennya, kita bisa memilih menu dari yang di sebelah kanan.
yang terdiri dari content slide, question slide, dan juga nanti ada quiz competition. Nah, khusus pertemuan yang kedua ini kita nanti akan membahas tentang content slide atau slide-slide yang nanti berguna untuk memasukkan materi-materi. Nah, materi-materi apa saja yang bisa kita masukkan, jenis-jenisnya apa saja yang bisa kita masukkan di dalam presentasi di Mentimeter ini nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini ada beberapa pilihan jenis dari content slide, Bapak Ibu. Yang pertama ada heading atau judul besar ya, Bapak Ibu. Pertama kali kita nanti akan masukkan heading. Yang kedua ini adalah jenis yang paragraf. Paragraf nanti kita bisa isi dengan teks-teks materi yang kita punya. Tentunya kalau dalam presentasi, agar presentasi kita itu mudah terbaca bagi orang lain, kita dapat memasukkannya yang materi-materi pokoknya saja ya Bapak Ibu, karena jumlah teksnya juga nanti akan ada batasannya. Jika nanti itu banyak, ya kita harus membuat slide selanjutnya agar materi kita dapat nanti seperti itu, kita menggunakan bullets. Lalu ada menu image. Jenis content slide ini berfungsi untuk memasukkan gambar. Nanti kita bisa memilih gambar dari Mentimeter maupun kita mengupload gambar sendiri dari komputer kita. Yang selanjutnya itu ada menu video. Menu video ini memungkinkan kita untuk membuat slide yang berisi video. Nanti yang videonya bisa kita ambil dari YouTube. Selanjutnya Bapak Ibu ada big ini di sini ada teks yang berukuran besar Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita manfaatkan untuk keperluan-keperluan tertentu, misalnya untuk menekankan terhadap suatu materi yang akan kita sampaikan atau pokok-pokok materi tertentu yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Nanti bisa kita gunakan menu big ini karena nanti teksnya besar. Lalu ada quotes, yaitu kita bisa mengambil kutipan-kutipan, karena di quotes ini nanti bentuknya ya seperti kita mengutip Bapak Ibu ya. Nanti tampilannya sudah tersetting seperti tampilan quotes atau kutipan kalau kita mengambil beberapa materi dari sumber-sumber tertentu. Selanjutnya ada number Bapak Ibu. Ini nanti slide yang isinya khusus untuk angka-angka. Nah, ini bisa kita gunakan berbagai macam, misalnya untuk yang pelajaran matematika atau nanti untuk sebagai menunjuk siswa gitu ya dengan nomor-nomor tertentu. Pokoknya di number ini nanti slide-nya berisinya number. Lalu ada instruction. Nah, ini instruksi yang di dalamnya berisi cara untuk bergabung ke dalam presentasi kita. Ini nanti bisa juga kita masukkan di halaman depan dari presentasi kita. Lalu ada breather. Ini seperti bernapas ya Bapak Ibu. Ini bisa kita jadikan selingan ketika kita menjelaskan suatu materi agar relax. Nanti bisa kita lihat fiturnya seperti apa. Lalu ada drum roll, seperti tabuhan gendang, seperti itu Bapak Ibu, yang nanti ada suaranya. Mungkin bisa kita gunakan untuk selingan di dalam slide-slide-nya agar tidak monoton. Lalu ada timeline. Ini ada seperti garis waktu Bapak Ibu ya. Kalau kita akan membuat materi yang berisi suatu rangkaian kegiatan yang berdasarkan urutan waktu tertentu. Kita bisa menggunakan menu timeline. Lalu ada spin the wheels. Ini adalah mengacak nama atau mengacak kata yang nanti bisa kita gunakan untuk memilih audiens secara acak misalnya. Atau yang sudah kita tentukan terlebih dahulu audiensnya. Lalu ada row seperti tanda panah. Yang ini merupakan suatu keterlanjutan dari suatu materi. Materi ini arahnya kemana yang selanjutnya. Ini kita bisa memilih yang row. Lalu ada loop. Ini tampilan seperti infografis yang berbentuk lingkaran, yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Itu bisa kita buat dalam bentuk loop. Kalau Miro ini merupakan integrasi dari luar Mentimeter. Miro ini aplikasi tersendiri, yaitu untuk memasukkan papan tulis interaktif yang memungkinkan audiens untuk melakukan coretan. Nah, ini beberapa jenis
konten presentasi atau konten slide. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin memilih salah satunya, kita tinggal klik saja. Nanti akan tampil tampilan seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini salah satu contohnya adalah judul ya tadi yang saya pilih. Nah, di menu tipe ini adalah tipe-tipe yang tadi, Bapak Ibu, konten slide tadi. Nah, konten. Disinilah kita memasukkannya. Nah, kalau kita biasanya di PowerPoint, kita memasukkannya kan di halaman kanvas kosongnya ini. Semuanya kita masukkan teksnya, gambarnya melalui menu kanvas kosongnya ini. Nah, kalau di Mentimeter, memasukkan kontennya, isinya, gambarnya, itu dari menu konten, Bapak Ibu. Nah, disinilah kita akan memasukkan kontennya. Dan seperti judul, subjudulnya, dan memasukkan gambarnya. Dan juga kita bisa mengaktifkan reaction. Ketika nanti slide itu sedang dibuka, audiens yang bergabung bisa memberikan reaksi sesuai dengan yang kita pilih yang mana. Nah, ketika kita sudah menuliskan konten, ini misalnya, dan kita memasukkan sebuah gambar, maka nanti apa yang kita isi di bagian konten ini akan masuk ke halaman kanvas kosongnya. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu, Bapak Ibu. Semua yang kita isi di konten akan masuk ke tampilan kanvas. Jadi kita mengeditnya bukan di bagian kanvas, tapi di konten. Untuk tata letaknya semuanya sudah diatur sama Mentimeter. Jadi kita tinggal mengikuti tata letak yang ada. Untuk menu customize, di sini kita bisa mengatur pengaturan slide, seperti kalau ada voting bisa di close, ada menyembunyikan instruksi bar, dan menyembunyikan hasil jawaban. Itu bisa kita pilih dari customize ini, Bapak Ibu ya. Dalam presentasinya gimana? Mau kita pilih atau tidak. Lalu ada layout atau tata letaknya, itu bisa kita pilih. Kalau tata letak di Mentimeter ini, kita mengikuti layout yang ada. Jadi nggak bisa ditarik-tarik sendiri, Bapak Ibu ya. Lalu ada pengaturan gambar, dan ada pengaturan lanjutan. Pengaturan lanjutan ini seperti rata kanan, kiri, tengahnya, dan layout yang lain. Dan juga ada warna lanjutan, namun ini untuk yang versi Pro-nya. Selanjutnya, Bapak Ibu, secara standar nanti tema di Mentimeter yang tadi Bapak Ibu ya, standar warna putih yang polos, dan kita kalau ingin merubahnya kita bisa memilih dari menu tema. Nah, di menu tema ini nanti akan disediakan berbagai macam warna yang menarik, Bapak Ibu ya, simple tapi menarik. Ini memfokuskan pada keterbacaan kepada audiens. Dan juga kita bisa membuat tema sendiri, namun ini untuk yang versi Pro-nya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di menu pengaturan, kita di sini bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini yang paling pokok dari menu pengaturan ini adalah jenis presentasi yang akan kita lakukan nantinya. Presentasinya itu yang menjalankan presentasi apakah presenter atau audiens sendiri. Ketika kita mengatur kecepatan presenter, maka apa yang dibuka oleh presenter itulah yang akan muncul di audiens. Jadi mengikuti apa yang dibuka. Kalau kita memilih kecepatan penonton, audiens dapat mempelajari sendiri materinya secara mandiri tanpa harus mengikuti apa yang dilakukan oleh presenter. Nah, seperti itu. Ada dua jenis untuk melakukan pengaturan presentasinya. Nah, ini pengaturan-pengaturan yang lain bisa kita atur, termasuk untuk pengaturan bahasa, komentar, lalu ada juga di sini filter kata-kata ya, Bapak Ibu ya. Kadangkala kalau kita meminta tanggapan berbentuk teks, itu ada yang iseng, nah ini bisa kita filter kata-katanya. Misalnya kata-kata yang kurang pantas itu nanti kalau kita aktifkan akan terfilter dan tidak muncul di tampilan presentasi yang kita lakukan. Selanjutnya, Bapak Ibu, cara membagikan presentasi itu ada dua menu. Yang pertama ada menu share. Share ini untuk mengundang orang lain untuk berkolaborasi dengan kita. Itu bisa ya Bapak Ibu. Namun ini untuk versi Pro-nya Bapak Ibu. Nah, sayang sekali ya untuk versi free-nya memang tidak bisa berkolaborasi mengerjakan satu presentasi secara bersama-sama. Nah, di sini ada pilihan ya Bapak Ibu ya. Partisipasi, dan ada juga yang berbagi presentasi.
kalau kita ingin membagikan presentasi kepada orang lain yang nantinya bisa mengeditnya, tapi bukan berkolaborasi. Selanjutnya ada mempresentasikan, yaitu dengan klik menu present. Nah, di menu present ini seperti yang sudah kita praktikkan secara singkat di pertemuan pertama kemarin, yaitu untuk kita membagikan. Nah, ketika kita klik present, maka tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Maka akan muncul slide pertama dan di atas ada kode untuk bergabung bagi audiens. Cara bergabungnya sudah kita praktekkan yang kemarin, menggunakan kode maupun menggunakan link yang sudah tersemat kode, sehingga nanti audiens tidak perlu memasukkan kodenya kembali. Nah, itu tadi Bapak Ibu sedikit penjelasan di presentasi cara membuat konten slide, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Mentimeter. Sekarang kita akan sama-sama mempraktekannya bersama Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya melalui kolom chat, apakah Bapak Ibu ingin langsung mempraktekkan atau ingin menyimak terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu ingin langsung mempraktekkan, Bapak Ibu bisa menyiapkan perangkatnya untuk sama-sama kita praktik. Oke, mungkin ada yang sudah siap, ada yang ingin langsung praktek, ada juga Bapak Ibu yang ingin menyimak dulu, juga kami persilakan. Oke, Bapak Ibu, saya akan melakukan share screen kembali ke halaman tampilan browser. Saya menggunakan Google Chrome. Nah, sekarang saya sudah di tampilan browser Google Chrome dan kita akan mengakses Mentimeter. Kita bisa ketikkan saja Mentimeter di pencarian Google, maka nanti kita akan dialihkan ke halaman pencarian Google seperti ini dan akan muncul yang di paling atas mentimeter.com. Sambil mengulas yang pertemuan pertama kemarin, nanti di sini ada dua link Mentimeter Bapak Ibu ya. Ada mentimeter.com, ini untuk kita sebagai presenternya. Kalau audiens ada menti.com, ini untuk bergabung bagi audiens ke dalam presentasi kita. Oke, kita akan mencoba masuk ke dalam Mentimeter. Maka kita akan dialihkan ke halaman home dari Mentimeter. Selanjutnya kita akan mencoba untuk login Bapak Ibu ya. Kita bisa klik login sesuai dengan yang kita praktekkan di pertemuan pertama kemarin. Kita login menggunakan akun Google. Kita pilih Google dan nanti kita akan memilih akun yang kita gunakan. Tentunya Bapak Ibu harus sudah login ke dalam browser yang Bapak Ibu gunakan. Jika Bapak Ibu belum login, nanti akan diminta login untuk memasukkan email dan passwordnya. Nah, ini sepertinya saya pernah logout, saya akan masukkan password saya terlebih dahulu. Ini kemarin Bapak Ibu juga ada yang bertanya menggunakan akun Belajar ID dari Kemdikbud. Bisa Bapak Ibu ya, karena itu merupakan akun Google. Ini seperti yang saya lakukan, saya sedang login menggunakan akun Belajar ID saya. Oke, ini sedang proses masuk ke dalam halaman dashboard. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah login ke dalam Mentimeternya? Silakan Bapak Ibu bisa memberikan jawabannya melalui kolom chat agar tidak tertinggal dan kita bisa melanjutkan praktek yang akan kita laksanakan. Sudah dari Ibu Hudaima? Sudah login? Sudah. Oke. Jadi kita semuanya tampilannya sudah di halaman dashboard dari Mentimeter seperti ini. Tampilannya yang sangat simple,
dan sangat mudah sekali untuk digunakan. Baik, Bapak Ibu, kalau kemarin kita menggunakan template, sekarang kita akan coba untuk membuat presentasi kosong dari nol, Bapak Ibu. Misalnya kita klik New Presentation, Bapak Ibu ya. Kalau folder, ini membuat folder untuk mengorganisir tampilan atau jenis-jenis presentasi yang akan kita buat nantinya. Kalau nggak mau buat folder, kita langsung aja klik New Presentation. Maka kita akan diminta untuk memasukkan judul presentasi yang akan kita buat. Ini contohnya saya mengajar matematika, membahas statistika. Judulnya terserah Bapak Ibu ya, apakah judul materinya saja, mau ditambahkan kelas misalnya, boleh juga. Lalu kita klik Create Presentation. Kita tunggu beberapa saat, maka kita akan dialihkan ke halaman editor dari Mentimeternya, yang nanti di dalamnya berisi slide, kanvas kosong, dan juga di sebelah kanannya nanti akan berisi konten-konten yang dapat kita masukkan ke Mentimeter. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, tampilan pertamanya masih kosong, belum ada isinya apapun. Jadi masih kosong. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu di sini adalah memilih tipe dari slide yang akan kita buat. Nah, di sini tersortir. Yang pertama adalah popular question. Ini soal-soal atau jenis slide yang paling sering digunakan. Yaitu ada multiple choice, word clouds, open-ended, skala ranking, dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan malam ini yaitu adalah yang konten slide. Kita mulai dari heading Bapak Ibu ya. Kita akan memberikan judul. Nah, ini bisa kita pilih headingnya. Ketika kita sudah memilih jenis slide-nya, maka di sini akan muncul menu konten Bapak Ibu. Nah, menu konten ini, disinilah kita mengisinya dari konten ini. Kita nggak bisa ngedit di tampilan kanvas kosongnya ini. Kita bisanya mengisinya dari heading yang bentuk dan tata letaknya sudah ditentukan oleh Mentimeternya. Misalnya judul materi saya adalah statistika matematika kelas 8 misalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Maka apa yang kita isi di konten ini akan masuk di halaman kanvas. Untuk sebagai pelengkap misalnya saya akan menambahkan gambar. Di sini kita bisa mengupload gambar dari komputer, baik dari juga perpustakaan dari Mentimeternya. Misalnya saya cari data ya Bapak Ibu, yang menyesuaikan dengan materi yang akan kita buat. Kalau gambar-gambar di sini kurang lengkap, nanti kita bisa mengupload sendiri. Kalau menu GIF ini adalah gambar bergerak dari GIPHI, Bapak Ibu ya, pasti nggak asing dengan animasi-animasi gambar bergerak atau GIF. Kita kembali lagi ke image saja. Saya ketikkan data dan kita pilih salah satu. Misalnya saya pilih gambar ini. Nah, di sini bisa kita atur ya Bapak Ibu ya. Ini kita crop sesuai keinginan kita atau kotak, ini bisa kita atur. Nah, saya pilih yang square saja. Lalu kita klik save. Maka gambarnya akan masuk ke dalam presentasi. Dan tata letaknya ini akan diatur oleh Mentimeternya mengikuti tata letak yang sudah ada. Nggak bisa kita geser-geser Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan heading. Untuk melakukan customize, bisa kita lakukan dari menu customize. Nah, tata letaknya sudah ada Bapak Ibu ya. Tinggal kita pilih dari pilihan yang ada. Kita nggak bisa menggeser sendiri. Saya seperti ini, gambarnya di paling belakang. Atau tampilan yang lebih kecil seperti ini. Nah, sesuai selera kita Bapak Ibu ya. Saya akan menggunakan yang ini ya saja, yang nomor 2. Nah, di atas tadi ada menu setting, tema ya Bapak Ibu. Untuk tema bisa kita pilih dari menu tema ini. Kita bisa memilih tema yang akan kita gunakan. Mau yang polos, mau ada yang lebih berwarna dan lain sebagainya. Itu
nanti bisa kita pilih. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke slide yang berikutnya. Untuk menambah slide, kita bisa klik New Slide di pojok kiri. Kita pilih New Slide, maka akan muncul pilihan slide mana yang akan kita buat jenisnya. Nah, ini bisa kita pilih ya, Bapak Ibu ya. Oke, sepertinya sedang. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bapak Nanang tadi terlempar. Kita tunggu terlebih dahulu begitu ya Bapak Ibu terkait kelanjutan materi pada malam hari ini. Sebentar kita tunggu terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu juga sudah sembari mempraktekkan juga? Baik, Mbak Melisa, saya sudah bergabung. Oke, Alhamdulillah. Silakan Pak Nanang bisa dilanjutkan. Nah, presentasi saya sudah muncul, Mbak. Masih belum nampak. Nah, sudah Pak. Nah, baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah sampai menambahkan slide baru ya, Bapak Ibu. Saya cancel terlebih dahulu. Nah, jadi untuk menambah slide baru, kita bisa masuk ke menu New Slide. Kita pilih slide baru, dan kita pilih jenis slide-nya. Biar urut, tadi heading, paragraf, kita pilih. Nanti tentunya dalam prakteknya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memilih salah satu jenisnya, maka kita akan masuk ke menu konten, Bapak Ibu ya. Di menu konten ini, disinilah kita mengisi. Misalnya, pengertian data judulnya. Nah, di dalam paragraf yang bawahnya, ini bisa kita hapus dulu semuanya. Jadi apa yang kita ketikkan di sini akan masuk. Ini sepertinya jaringan ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar saya akan mereset jaringan saya sebentar. Oke, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Misalnya data adalah kumpulan informasi dari suatu pengamatan. Maka apa yang kita tulis dari menu konten ini akan masuk ke dalam kanvasnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan gambar kembali jika kita menginginkannya. Atau kita ingin merubah tata letaknya, kita bisa masuk ke menu Customize. Ini bisa kita atur ya, Bapak Ibu ya. Seperti apa tampilannya. Nah, yang pertama tadi heading, yang kedua ini adalah tampilan paragraf. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan materi-materinya yang dalam bentuk uraian atau paragraf-paragraf.
Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mencoba jenis slide yang lainnya. Kita akan masuk ke new slide, dan saya akan memilih bullets. Ini yang tersusun ke bawah, Bapak Ibu ya, yang merupakan bagian-bagian tertentu. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah memilih, kita mengisinya dari menu konten kembali. Misalnya, jenis data. Nah, kita bisa memilih isi dari jenis-jenis data ini, misalnya data kualitatif. Yang kedua misalnya data kuantitatif. Kalau kita ingin menambahkan Bapak Ibu, kita bisa klik add. Nanti akan muncul ya Bapak Ibu ya, kita lihat maksimalnya sampai berapa. Ini sudah ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10. Nah, ini cukup banyak Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu nanti bisa ngecek sampai berapa maksimal dari balance-nya. Kalau kita ingin menghapus, tinggal kita klik tombol X-nya ini Bapak Ibu. Kita hapus sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini juga bisa kita kombinasikan dengan gambar ya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat kombinasikan dengan gambar. Kita cari lagi gambar tentang data misalnya. Saya masukkan salah satu gambar. Dan nantinya ini bisa kita atur tampilannya. Lalu kita klik save. Sudah proses dan nanti gambar ini akan masuk ke dalam tampilan slide-nya seperti ini. Yang tata letaknya nanti bisa kita rubah dari menu customize. Mana tata letak yang kita inginkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mencoba jenis slide yang lain. Kita klik new slide dan kita akan memilih yang image. Nah, image ini berarti khusus satu halaman untuk gambar Bapak Ibu ya. Nah, di kontennya ini isinya dari gambar, mau di tengah atau sebagai background. Nah, untuk gambarnya sama, kita pilih gambar, kita bisa mencari dari pencarian, dari library, maupun kita upload sendiri. Kita bisa memilih gambar sesuai kebutuhan kita. Kita pilih salah satu gambar, kita atur, dan kita klik simpan. Dan apa yang kita isi di konten akan masuk di halaman kanvas. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kita memilihnya yang center, yang tengah. Maka gambarnya posisinya akan di tengah kecil seperti ini. Kalau kita ingin menjadikan gambar tersebut sebagai background, kita pilih background. Maka gambar dari yang kita pilih tadi akan penuh Bapak Ibu ya di sini. Nah, ini jadi kalau Bapak Ibu punya materi-materi dalam bentuk gambar, baik dari Canva, dari PowerPoint yang sudah dirubah menjadi gambar, bisa kita masukkan dengan cara seperti ini. Lalu kita klik new slide lagi, kita akan melihat yang video Bapak Ibu. Kita pilih video. Maka ketika kita sudah memilih, akan terbuka menu konten. Nah, di sini kita bisa mengambil video dari YouTube. Ya Bapak Ibu ya. Kita buka dulu tab baru dan kita masuk ke dalam YouTube. Misalnya statistika kelas 8 YouTube. Nah, bisa masuk ke YouTube-nya langsung atau mau dari Google dulu seperti yang saya lakukan juga bisa. Ini saya klik salah satu yang muncul di halaman pencarian Google. Ketika kita sudah melihat tampilan di YouTube-nya, nanti kita bisa mengcopy link-nya Bapak Ibu ya, dari tampilan YouTube ini. Oke, masih proses. Oke, ini iklan Bapak Ibu ya, kita tunggu. Nah, untuk link-nya itu bisa kita copy dari menu share ini, menu bagikan. Nanti akan muncul copy
copy link ya Bapak Ibu ya. Atau dari menu klik kanan pada video, nanti copy link address juga bisa. Nah, ini dari tampilan bagikan, kita salin link ini. Nah, ketika kita sudah menyalin linknya, kita kembali lagi ke dalam Mentimeter-nya. Dan kita pastikan linknya. Lalu kita klik add. Nah, videonya sedang proses masuk ke dalam tampilan Mentimeter. Dan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ini bisa kita putar saat presentasi. Atau bisa diputar sendiri kalau kita memilih yang tampilan kecepatan audiens. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan memasukkan slide selanjutnya. Kita pilih new slide lagi. Lalu kita pilih big Bapak Ibu ya, kita akan melihat big text. Ini tulisan besar. Ini bisa kita tampilkan untuk materi-materi yang butuh penekanan. Misalnya mau dijadikan bahan diskusi juga bisa Bapak Ibu ya. Biar tampilannya besar seperti ini. Ini tampilan big text. Bisa kita kombinasikan juga dengan gambar yang mau kita jadikan background maupun mengikuti layout yang ada. Selanjutnya kita klik new slide lagi. Kita akan memilih yang quotes. Nah, ini kalau kita ingin menampilkan ya Bapak Ibu ya. Misalnya quotes-nya apa dan siapa gitu yang membuatnya. Nanti bisa, atau dari sumber mana kita mengambil materi yang kita ambil. Kita bisa mengisinya dari menu quotes dari konten ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya siapa gitu ya. Misalnya nama saya sajalah ya sebagai contoh. Nah, jadi seperti ini tampilan dari kutipan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan melihat jenis slide yang lainnya, yaitu di konten slide-nya adalah number Bapak Ibu. Nah, ini konten slide yang berisi number seperti ini. Nah, misalnya isinya 100 atau nomor berapalah gitu Bapak Ibu ya. Kalau ini ada materi Bapak Ibu yang menjelaskan tentang nomor tertentu, misalnya 2 atau berapa. Nah, ini kita bisa memilih apa gambar angka ini untuk apa gitu ya. Dalam materi-materi tertentu yang nanti bisa kita jadikan bahan diskusi. Misalnya yang mengajar matematika 2 ini merupakan bilangan apa gitu. Nanti bisa kita masukkan di sini di pertanyaan. Yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Nah, tadi Bapak Ibu juga setiap slide ini ada reaksinya Bapak Ibu ya yang bisa kita pilih untuk dimasukkan. Nah, seperti ini. Misalnya ada 3 reaksi yang nanti bisa dipilih oleh audiens. Ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita pilih new slide kembali dan kita akan melihat kalau instruction seperti ini Bapak Ibu ya, yaitu link dan kode untuk bergabung ke dalam presentasi yang kita lakukan. Nah, ini bagusnya di slide pertama Bapak Ibu ya. Untuk menggesernya Bapak Ibu, kita pilih slide yang di sebelah kiri sampai ada tanda tangan seperti ini. Lalu kita pilih drag dan tahan. Ini kita geser ke slide pertama misalnya. Nah, nanti jadi tampilan pertamanya adalah instruksi untuk bergabung untuk audiens. Agar audiens lebih mudah bergabung ke dalam presentasi yang kita lakukan. Selanjutnya kita pilih kembali slide 9. Kita pilih new slide lagi. Kita akan melihat breeder ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk sebagai selingan saja Bapak Ibu, yaitu untuk latihan pernapasan gitu ya, untuk biar rileks audiens kita mengikuti tahan napas lah kayak gitu ya Bapak Ibu ya intinya. Nah, berapa kali misalnya 5 kali atau 3 kali saja. Nah, nanti akan ada instruksinya saat kita presentasikan. Selanjutnya kita akan melihat
drum roll. Nah, nanti ini ketika kita pilih, maka saat kita klik akan ada suara seperti pukulan drum. Nanti akan ada suaranya. Ini bisa kita selipkan di presentasi-presentasi tertentu. Ini volumenya bisa kita atur. Selanjutnya, kita bisa melihat slide yang lainnya. Timeline ya, Bapak Ibu ya, timeline seperti ini. Tampilan garis waktu, urutan-urutan tertentu. Misalnya ini kita gunakan di awal pembelajaran misalnya. Untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini apa saja. Misalnya materi Mentimeter ini, yang pertama pengenalan fitur. Yang kedua, konten slide. Dan yang ketiga misalnya membuat kuis. Nah, jadi apa yang kita isi di sini akan masuk di dalam garis waktunya ini. Ini bisa kita tambahkan ya Bapak Ibu ya. Bisa kita tambahkan itemnya sesuai kebutuhan. Kalau mau kita hapus ya tinggal kita delete saja. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis konten slide yang lainnya. Ini ada spin the wheels. Nah, ini untuk mengacak nama Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita memasukkan nama-nama atau kata-kata tertentu untuk bahan diskusi misalnya. Atau kalau kita ingin mengacak nama audiens bisa kita masukkan. Misalnya Ahmad, Dani, Fatur. Kita bisa menambahkan lagi dengan klik add. Misalnya Jaka dan seterusnya Bapak Ibu ya, sesuai yang kita butuhkan. Ini spin the wheels. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat pro. Ini tampilan yang ada hubungannya Bapak Ibu ya, yang berkelanjutan, materi-materi berkelanjutan. Sesuai kita masing-masing lah apa Bapak Ibu ya, seperti itu. Nanti tampilannya seperti ini. Ini bisa kita tambahkan banyaknya sesuai kebutuhan kita Bapak Ibu. Nanti bisa kita cek sendiri Bapak Ibu di explore berapa banyak yang bisa dimasukkan di arrow ini. Tentunya semakin banyak tampilannya akan semakin kecil. Oke, jadi batas maksimalnya cuma 5 Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada konten slide yang selanjutnya adalah loop. Ini tampilannya seperti ini. Kita bisa menggunakan ini untuk menuliskan materi yang sifatnya ini saling berhubungan antara satu materi ke materi yang lainnya. Ini bisa kita tuliskan Bapak Ibu ya menggunakan loop ini. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya sudah kita masukkan semuanya konten slide yang tersedia di Mentimeter. Kalau Miro ini integrasi ke aplikasi lain Bapak Ibu ya. Ini nanti akan tergabung dengan Miro. Miro itu papan tulis yang memungkinkan untuk kolaborasi audiens dengan presenternya dengan menggunakan coret-coretan seperti itu. Di sini ada menu Add More. Ini bisa kita lihat apakah masih ada konten-konten slide yang belum kita masukkan. Oh, ternyata masih banyak ya Bapak Ibu ya. Seperti membuat timer nih ada. Lalu ada traffic light. Misalnya this or that ini atau itu gitu. Sebagai bahan diskusi gitu ya. Nanti bisa juga. Ini misalnya untuk benar atau bohong gitu ya, jujur atau bohong itu bisa kita masukkan juga. Kita coba satu ya timer Bapak Ibu. Kita masukkan timer. Nanti tampilannya seperti ini. Kita lihat di bagian kontennya, timernya durasinya berapa lama ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita gunakan untuk apa? Misalnya saat di kelas kita memberikan batasan waktu untuk mengerjakan LK atau lembar kerja. Nah, ini bisa kita atur. Misalnya waktunya 5 menit. Nah, bisa kita atur. Nanti kalau waktunya habis, berarti sudah selesai untuk langsung dikumpulkan. Kita lihat lagi di menu more tadi. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah masuk dari menu more tadi. Misalnya traffic light. Nah, ini bisa juga kita gunakan untuk selingan di dalam presentasi kita.
Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Ini untuk apa gitu? Nanti bisa kita lihat tampilan presentasinya. Oke Bapak Ibu, itu tadi sudah banyak sekali jenis konten slide yang sudah kita masukkan di dalam tampilan presentasi kita. Sekarang kita akan mempresentasikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada menu share sama menu present. Kalau di menu share, ini bisa kita melihat untuk partisipan, kita juga bisa membagikannya dari menu ini Bapak Ibu ya untuk partisipan. Kita klik link ini, copy link, atau dalam bentuk QR code, dan nantinya agar mempermudah bagi audiens untuk masuk pakai QR code, tinggal di scan saja. Selanjutnya untuk presentation sharing, ini memungkinkan kita untuk membagikan presentasi ini kepada orang lain ya, untuk rekan guru misalnya, itu bisa kita bagikan dari link ini. Selanjutnya untuk mempresentasikannya secara langsung saja Bapak Ibu, kita klik menu present yang di pojok kanan, seperti yang sudah kita praktekkan secara singkat di pertemuan pertama kemarin. Ketika kita sudah klik present, maka oke, saya ulangi Bapak Ibu ya, dari slide 1, tadi belum dari slide pertama. Saya close terlebih dahulu, saya masuk di slide yang pertama dulu, baru kita presentasikan. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan pertama tadi yang instruction. Kenapa tadi saya letakkan di halaman pertama? Ini agar mempermudah. Walaupun di atas sudah ada ya Bapak Ibu ya. Ada menti, kodenya, dan ada linknya. Namun dengan tampilan instruction ini akan mempermudah dari audiens untuk masuk. Silakan Bapak Ibu yang bisa bergabung ke dalam presentasi yang saya lakukan, bergabung. Ya, untuk audiens yang bisa bergabung sesuai dengan pricing listnya Bapak Ibu ya, maksimal 50 dan itu pun per bulan. Nah, jadi itu sekarang itu update terus untuk pricing listnya, kita mengikuti dari penyedia layanannya. Nah Bapak Ibu, ini sudah ada satu yang memberikan like ya, dari sesuai dengan yang kita pilih tadi, reaksi dari setiap slide-nya. Oke, mungkin Bapak Ibu biar nampak yang masuk siapa saja, bisa nih klik reaksinya. Nah, di sini ada menu-menu seperti yang kemarin, ada menu minimize, ada reset hasil, lalu ada menu countdown, menghitung waktu mundur, ada juga memperbolehkan kita untuk berkomentar, untuk memberikan pertanyaan, ini bisa kita aktifkan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk berpindah slide, kita bisa klik dari keyboard, tanda panah, maupun dari menu next slide ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Dari yang judul besar tadi, heading. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita akan melihat tampilan dari slide yang lainnya. Nah, ini tampilan yang paragraf ya Bapak Ibu. Tampilan yang paragraf tadi, tampilannya seperti ini. Kita masukkan judul atasnya, baru kita masukkan paragrafnya. Jika Bapak Ibu memiliki materi yang panjang, itu akan bisa membuat lebih dari satu slide-nya. Oke, Bapak Ibu, sepertinya ada yang belum bergabung ya. Selain memasukkan kode dari menti.com, Bapak Ibu bisa masuk di menti.com dan masukkan kode yang di atas. Atau ini copy linknya saja. Copy linknya saja. Dan saya akan meletakkannya di kolom chat Zoom bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung lewat link langsung. Nih, ada yang memberikan banyak komentar dan ada juga tadi yang bertanya, iya Bapak Ibu, kalau dalam seperti pertemuan online seperti ini, Zoom meeting, bisa kita share screen seperti ini Bapak Ibu. Atau kalau di ruang kelas, ya kita tampilkan di tampilan presentasi di
proyektor atau pakai laptop saja gurunya. Sebenarnya kalau pakai kayak gini nggak perlu proyektor lagi Bapak Ibu ya, karena nanti di tampilan peserta didik, tampilan murid, tampilan audiens kita, mereka akan fokus ke gadgetnya masing-masing. Jadi saat ini penggunaan dari proyektor itu pun sudah mulai berkurang. Kita akan lihat tampilan yang selanjutnya. Tadi yang selanjutnya ini adalah tampilan bullets ya Bapak Ibu ya. Ini ada bagian dari suatu materi, dalamnya ada apa saja. Misalnya jenis-jenis data, data kualitatif, data kuantitatif. Nah, kita di sini bisa menampilkan poin-poin penting. Kalau dalam presentasi kita tidak perlu copy paste dari bahan ajar kita Bapak Ibu ya, kita masukkan poin-poin pentingnya saja. Selanjutnya ini tadi adalah tampilan gambar. Jadi kalau tampilan gambar, tadi kan pengaturannya kita jadikan sebagai background. Maka tampilannya penuh seperti ini. Kalau tadi kita pilih sebagai center, maka akan masuk di tengah saja Bapak Ibu ya. Kecil. Tampilan gambar. Sekarang kita akan melihat yang tampilan video. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu tampilan videonya. Mungkin saya juga akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah bisa memutar videonya di gadgetnya masing-masing? Boleh dari kolom chat atau dari kolom di Mentinya ini, komentar di Mentinya juga boleh. Apakah Bapak Ibu bisa memutar sendiri? Tidak muncul loh. Ada komentar. Belum, oke. Berarti karena tadi kita memilih presentasi pengaturannya sesuai dengan yang dibuka oleh guru. Jadi kalau belum saya klik, maka di tampilan audiens juga belum muncul. Sekarang saya putar videonya. Nah, sekarang saya akan memastikan lagi kepada Bapak Ibu, apakah videonya sudah diputar di gadget Bapak Ibu masing-masing? Belum. Oke. Sudah, oke ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah terputar. Jadi untuk dapat dilihat di tampilan audiens harus diklik play terlebih dahulu dari tampilan presenternya atau tampilan gurunya. Belum bisa, ada yang sudah. Mungkin faktor jaringan ya Bapak Ibu. Tapi sebagian sudah yang memberikan komentar. Belum ada. Ada yang sudah, ada yang belum Bapak Ibu ya. Mungkin faktor jaringan. Bagaimana kalau sekarang Bapak Ibu? Apakah sudah masuk videonya? Bisa dilihat dari gadgetnya masing-masing. Ada yang sudah, ada yang belum. Seharusnya ini akan otomatis ya Bapak Ibu ya. Ketika saya buka, saya play, maka tampilannya akan terputar juga di tampilan audiens. Nah, mungkin perlu di-refresh Bapak Ibu ya di tampilan Mentinya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum, mungkin ini adalah faktor jaringannya atau faktor browsernya perlu di-refresh terlebih dahulu. Oke, ini tampilan video ya Bapak Ibu ya. Oke, saya stop videonya dan kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang big atau tulisan yang besar Bapak Ibu ya, tampilannya seperti ini. Ini bisa kita jadikan bahan diskusi dengan mengaktifkan komentar. Mengaktifkan komentar di bawah. Ini Bapak Ibu ya. Ini kan tadi sudah kita aktifkan. Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya tentang apa yang kita munculkan. Misalnya data nanti bisa jadi bahan diskusi bagi audiens. Langsung di Mentimeter boleh, atau kalau di kelas juga secara lisan juga boleh juga. Itu tergantung teknis kita dalam melaksanakan pembelajarannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari
quotes tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ada tanda petiknya. Nah, ini adalah tampilan angka ya Bapak Ibu. Tampilan angka yang juga bisa kita jadikan bahan diskusi atau untuk memilih orang tertentu berdasarkan nomor absen, nomor urut, dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada breathe, pernapasan ya Bapak Ibu. Nih tadi saya dari tadi kan ngomong terus nih, kita mungkin tarik napas dulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk latihan pernapas ini, klik enter saja dalam keyboardnya untuk memulainya. Maka tampilannya seperti ini. Kita disuruh menarik napas dan melepas napas sebanyak 3 kali. Ini bisa kita selipkan di antara presentasi-presentasi mungkin yang cukup padat, biar jadi suatu bahan ya Bapak Ibu ya, sebagai jeda. Nah, untuk stopnya klik enter lagi. Nah, jadi seperti ini. Biar rileks. Selanjutnya kita klik next lagi. Drum roll Bapak Ibu ya. Drum roll, kita klik enter untuk memutar drum roll-nya. Nah, mungkin di Bapak Ibu, apakah ada suara yang muncul di perangkat Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya melalui chat maupun dari komentar yang di Mentimeternya. Tidak ada suara. Oke, kita ulang. Bisa ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Suara yang muncul di gadgetnya Bapak Ibu ya. Seharusnya ini muncul. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan laptop biasanya akan muncul juga Bapak Ibu ya. Suaranya di laptopnya. Kalau di handphone, di handphone. Oke, kita enter. Mungkin yang tidak muncul faktor jaringan Bapak Ibu, karena ada yang berkomentar suara drumnya muncul. Oke, kita lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Nah, intinya dari drum roll ini akan memunculkan suara seperti itu. Kita enter dulu untuk stop. Nah, ini adalah tampilan timeline tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti keluarnya satu persatu dengan cara klik tanda panah di keyboard. Pengenalan fitur, content slide, dan quiz misalnya. Lalu kita klik next slide untuk melihat tampilan dari spin the wheels. Nah, ini misalnya kita gunakan untuk mengacak nama ya Bapak Ibu ya. Untuk menggunakannya tinggal kita klik enter saja, maka akan berputar seperti ini. Nah, maka yang terpilih adalah nama Jaka nih. Ini bisa kita gunakan untuk menunjuk salah satu audiens. Mau diacak lagi, kita klik enter saja. Nah, Dani akan terpilih. Kita coba satu kali lagi. Maka akan terpilih nama Jaka lagi. Lalu kita klik enter untuk memilih lagi ya Bapak Ibu. Stop kalau sudah tidak bisa, kita stop terlebih dahulu. Oke, kita klik next slide. Oke, ini ada tampilan row ya Bapak Ibu ya, tampilannya seperti ini. Lalu ada content slide loop yang suatu keterkaitan antara satu materi dengan materi yang lain, bisa kita gunakan loop, nanti tampilannya seperti ini. Lalu ada timer, ini misalnya kita meminta audiens untuk mengisi LK, nah itu bisa kita aktifkan ya. Kalau ini adalah tampilan traffic light, seperti lampu lalu lintas Bapak Ibu. Ini bisa kita pilih ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita klik yang mana gitu ya, yang paling banyak antara hijau, kuning, atau green-nya.
Oke, kita akan lanjut ke slide yang lainnya. Oke, sudah habis ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai maka tampilan akhirnya seperti ini. Nah, itu tadi tampilan dari Mentimeter yang berisi konten slide yang dapat kita manfaatkan untuk membuat presentasi yang isinya dalam bentuk materi. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan yang ketiga akan kita lanjutkan untuk membuat question slide yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita masukkan ke dalam slide presentasi di Mentimeternya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjut ke diskusi, namun saya kembalikan dulu ke Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang atas pemaparan materinya terkait konten slide, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah banyak sekali konten slide yang dapat Bapak Ibu gunakan, dan juga tadi telah dijelaskan terkait fungsi-fungsinya oleh Pak Nanang juga, di mana ada image, kemudian big, ada quote, ada drum roll, kemudian ada breathe, ada number, ada juga spin the wheel, kemudian ada timeline untuk Bapak Ibu mungkin di awal pembelajaran begitu menyajikan terkait materinya. Kemudian ada juga this or that, di mana nantinya harapannya Bapak Ibu bisa mempraktekannya dan menggunakan konten slide itu sesuai dengan apa kebutuhan Bapak Ibu begitu. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung ke sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand, atau Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom, begitu ya Bapak Ibu. Silahkan, tidak perlu malu-malu Bapak Ibu, karena ini adalah sesi yang memang ditunggu-tunggu tentunya bagi Bapak Ibu, karena Pak Nanang akan menjelaskan secara lebih detail lagi. Mungkin kita langsung ke pertanyaan dari kolom komentar, kolom chat Zoom ini Pak Nanang. Ada beberapa yang sudah bertanya ini Pak Nanang. Ya, baik. Sebentar Pak Nanang, mungkin mulai dari ini Pak, dari Bapak Hasparudin. Jadi aplikasi ini hanya bisa digunakan secara online saja kah begitu Pak Nanang? Ya, betul Mbak Melisa. Memang untuk Mentimeter ini harus diakses secara full online, baik dari kita yang sebagai presenternya, dari mulai mengakses, membuat, dan membagikannya harus online. Dan juga bagi audiens yang ingin bergabung, juga itu harus online, menggunakan gadgetnya masing-masing. Jadi memang semuanya butuh perangkat dan butuh jaringan internet. Memang karena ini bentuknya adalah layanan website bukan aplikasi, sehingga memang itu diaksesnya harus menggunakan internet, masuk ke halaman website mentimeter.com langsung. Jadi semuanya full online. Gitu Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, di mana Mentimeter ini memang semuanya harus diakses secara online begitu. Nah, kemudian terkait Mentimeter ini Pak, untuk yang free ini apakah ada waktunya? Apakah kita bisa pakai seterusnya begitu? Pertanyaan dari Ibu Dewi ini Pak. Oke, baik, untuk versi free tentunya kita kembali ke dalam pricing list yang kemarin. Mungkin saya tampilkan sekali lagi biar kita bisa sama-sama melihat pricing list dari Mentimeternya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita pakai versi free, sudah muncul ya Mbak Melisa? Nah, di sini ada menu upgrade. Nah, dari menu upgrade inilah kita nanti bisa melihat pricing list-nya Bapak Ibu ya. Kita lihat, kita tunggu apa-apa saja yang dapat dari pricing list-nya. Oke, nah ini beda lagi Bapak Ibu ya, ternyata beda akun, beda lagi versi free-nya, tergantung dari mendaftarnya. Yang kemarin saya presentasikan, itu kan untuk versi free-nya, audiensnya dibatasin 50 per bulan. Nah, makanya saya menggunakan akun yang lama, ternyata di akun yang lama saya, itu batasannya beda lagi Bapak Ibu ya, versi free-nya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mendaftar sejak lama, maka audiensnya bisa banyak. Seperti yang saya lakukan hari ini tadi kan cukup banyak yang bergabung ke audiens saya, tapi tidak ada notifikasi sudah penuh. Oh, ternyata audiensnya masih unlimited. Kalau akun yang di pertemuan pertama kemarin, itu akun baru, itu dibatasin Bapak Ibu.
audiensnya 50 per bulan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di menu pricing Bapak Ibu, akun Bapak Ibu masing-masing ternyata berbeda-beda. Ini kebijakan dari Mentimeternya mungkin. Dan versi yang punya saya ini, audiensnya unlimited, presentasinya unlimited, lalu bisa sampai 2 question slide dan 5 quiz slide. Nah, ini batasannya. Untuk question slide, yang akun ini cuma bisa buat 2, yang quiz slide-nya cuma bisa buat 5. Kalau yang akun saya yang kemarin, yang di pertama itu beda lagi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek akun Bapak Ibu dari menu pricing-nya atau dari menu upgrade tadi untuk melihat versi free-nya bisa digunakan sebatas mana. Demikian Mbak Melisa untuk pricing list-nya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak, ini dari Bapak Dedi Cahyono. Apakah bisa kita save atau kita convert ke PDF untuk pembelajaran offline begitu Pak? Bisa. Di menu dashboard tadi kan kita melihat kumpulan dari presentasi yang pernah kita buat. Saya akan perlihatkan. Nah, di situ ada menu untuk mendownload. Semoga masih ada ya Bapak Ibu ya, belum terkunci karena itu biasanya akan update terus. Nah, ini kan tampilan dashboard kita. Ini presentasi yang kita buat. Ini 1 jam yang lalu ya tadi. Nah, di sini ada menu titik 3. Kita lihat ya Bapak Ibu. Apakah masih ada menu download? Oh, ternyata tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Kalau dulu sepertinya ada menu download. Coba kita klik share, atau dia menunya sudah berpindah. Oh, ternyata memang tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya, menu untuk mendownload presentasinya. Kalau dulu itu ada untuk melihat dalam bentuk PDF. Namun tentunya kalau itu sudah kita jadikan PDF, ya nggak interaktif lagi ya Bapak Ibu ya. Namun sepertinya yang sekarang itu tidak ada lagi menu untuk mendownloadnya. Jadi kesimpulannya memang ini harus tetap digunakan secara online, tidak ada menu untuk mendownload presentasinya. Demikian, Mbak. Baik Pak Nanang, jadi emang untuk Mentimeter ini Bapak Ibu karena namanya media interaktif begitu, alangkah lebih baik jika memang dilaksanakan secara online begitu Bapak Ibu. Nah kemudian ini Pak, ini tadi ada beberapa yang sempat menanyakan juga, mungkin Pak Nanang bisa mengulangi lagi terkait bagaimana cara memasukkan konten video tadi Pak. Ada berapa mungkin yang tertinggal, silahkan Pak Nanang bisa langsung mempraktekannya kembali. Baik, Bapak Ibu, saya akan mempraktekannya secara singkat saja. Jadi, misalnya saya membuat presentasi baru saja, nanti isinya khusus video Bapak Ibu ya. Misalnya saya beri nama video. Lalu kita klik Create Presentation. Kita tunggu sampai halaman dashboard-nya terbuka. Sepertinya masih loading ya Bapak Ibu, sepertinya faktor jaringan saya. Ini kita tunggu. Tentunya untuk memasukkan video yang bisa kita masukkan di sini adalah video dari YouTube Bapak Ibu ya. Kita kopikan link video dari YouTube dan nantinya kita pastikan di halaman Mentimeter. Nah, sambil menunggu mungkin kita buka YouTube-nya dulu. Misalnya Statistika kelas 8 YouTube. Bisa kita buka dari YouTube-nya langsung maupun dari pencarian Google seperti yang saya lakukan. Nah, kita buka videonya terlebih dahulu dari YouTube, nanti kita salin linknya Bapak Ibu. Dan nanti kita pastikan di konten slide, jenis video, nanti kita memasukkannya dari bagian konten. Nah, ini videonya sudah terbuka. Untuk mengcopy linknya, bisa kita buka dari menu share yang di bawah, atau kita klik kanan pada video ini, dan sini kita bisa pilih salin URL video Bapak Ibu ya. Ini kita pilih salin URL video, terus kita tutup, nanti kita pastikan di Mentimeternya. Ini masih proses loading.
Saya akan coba dulu, Bapak Ibu ya. Refresh jaringan dulu. Belum menunggu, mungkin kita lihat dulu pertanyaan yang lain, biar sambil kita menunggu, sambil bisa menjawab pertanyaan yang lainnya. Baik, Pak Nanang. Mungkin ini Pak, ada dari Ibu Devita, apakah di Mentimeter ini ada fitur untuk memasukkan audio saja begitu Pak? Untuk audio saja tidak ada ya, Ibu. Jadi memang tadi yang ada adalah menu video. Khusus audio memang belum ada di Mentimeter ini. Kalau kita lihat di tampilan konten slide tadi, kita tidak menemukan yang audio. Jadi adanya video, itu pun berasal dari YouTube, tidak mengupload sendiri. Nah, ini sudah terbuka ya, Bapak Ibu. Nah, jadi dari slide ini tadi kita pilih yang video, Bapak Ibu ya. Kita cari yang video, konten slide-nya. Mana video? Ini sebentar. Tampilannya video dari konten slide. Ini Bapak Ibu ya, video. Dan ketika kita sudah klik video, maka akan aktif bagian konten ini. Nah, di bagian konten inilah kita akan mempastikan link yang sudah kita copy dari YouTube tadi. Nah, kita masukkan di sini. Paste. Lalu kita klik add. Maka video yang dari YouTube tadi sudah masuk di halaman presentasi dari Mentimeter kita. Itu Mbak Melisa untuk yang videonya. Baik Pak Nanang, berarti untuk video ini memang harus dari YouTube ya Pak, untuk rekaman sendiri itu tidak bisa dimasukkan begitu Pak? Ya betul, tidak bisa kita mengupload sendiri kayak gambar tadi kan ada menu untuk mengupload gambar. Namun untuk video mungkin karena di sini keterbatasan ukuran ya, ukurannya kan besar kalau video. Jadi kebanyakan aplikasi-aplikasi sejenis juga mengambil videonya dari YouTube. Baik Pak Nanang. Kemudian terkait ini Pak, dari Bapak Dani, jadi intinya yang bisa komen atau yang bisa masuk sebagai audien dibatasi ya, soalnya saya hanya bisa komen, nggak bisa membuka presentasinya, begitu Pak. Mungkin bisa ditanggapi. Oke, memang tadi sepertinya ada beberapa komentar yang lain juga untuk masalah tampilannya gitu ya, berbeda katanya dengan tampilan yang ada di Zoom Meeting yang sedang saya tampilkan sebagai presenter. Tapi ada juga Bapak Ibu yang nggak bermasalah gitu ya, dengan tampilan di gadgetnya mereka bergabung. Kalau secara normalnya Bapak Ibu, tampilan yang ditampilkan di presenter dengan tampilan yang tampil di audience di gadgetnya itu sama Bapak Ibu ya. Mungkin kalau tidak sama, itu ada beberapa pengaruh sih seperti jaringan, bisa juga seperti update dari browsernya. Bisa jadi browsernya belum update atau perlu direfresh halamannya. Mungkin itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan seperti mengupdate browsernya, merefresh halamannya, atau jaringannya juga bisa menjadi permasalahan. Namun secara normalnya itu harusnya sama yang tampil di presenter maupun yang tampil di audience. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke ini, ada pertanyaan dari Ibu Tri. Mentimeter bisa dipakai buat Word atau PPT presentasi kah? Terima kasih. Begitu Pak. Oke, jadi Mentimeter ini sifatnya presentasi interaktif ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini gunanya adalah untuk mempresentasikan gitu ya. Mempresentasikan suatu materi ke audiens. Nah, tadi ini mungkin kalau ke Word
ini mesti dipakai buat Word ataukah diekspor jadi Word atau PPT gitu mungkin maksudnya. Nah, tadi tidak ada menunya Bapak Ibu ya untuk mendownload presentasi yang kita buat di Mentimeter, sehingga memang kita menggunakannya khusus di dalam Mentimeternya saja, tidak bisa download. Atau kalau maksudnya Ibu Tri ini kita memasukkan konten dari Word atau dari PPT, kalau dari Word bisa kita copy paste saja Ibu ya, kita copy paste teksnya. Kalau dari PPT, itu PPT-nya bisa kita simpan terlebih dahulu dalam bentuk gambar, dan nantinya kita upload ke dalam Mentimeter menggunakan konten slide yang jenisnya gambar tadi, image. Demikian Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang. Kemudian mungkin ini satu penjelasan mungkin Pak untuk mengakhiri pertemuan kita terkait ini Pak, ada beberapa yang bertanya terkait spin the wheel letaknya tadi di mana, kemudian dari Bapak Salahuddin ini terkait traffic light-nya sudah dicoba tapi belum menyala. Mungkin Pak Nanang bisa mempraktekannya kembali secara singkat begitu Pak. Baik, kita akan coba melihat secara singkat lagi tampilan dari spin the wheels dan traffic light. Mungkin ini saya hapus dulu slide yang pertama videonya agar nanti tampilannya khusus di tampilan spin the wheels dan traffic light. Nah, jadi letaknya di sini Bapak Ibu, kita bisa memilih yang content slide. Content slide ini ada banyak. Kalau belum muncul Bapak Ibu seperti punya saya spin the wheels-nya, kita bisa klik add more terlebih dahulu. Nah, nanti di situ akan muncul. Kalau ini menunya semuanya belum muncul. Nah, kita pilih ya Bapak Ibu spin the wheels. Nah, di sini nanti akan masuk. Gunanya spin the wheels ini adalah untuk mengacak nama-nama tertentu yang sudah kita masukkan. Ini menu kontennya sedang loading. Nah, kita ketikkan saja nama-namanya di sini, Bapak Ibu ya. Ini bisa kita pilih. Untuk traffic light, ini yang pertama, mungkin saya hapus dulu videonya. Untuk menghapus slide, tinggal kita klik kanan dan kita delete ya, Bapak Ibu. Sekaligus mempraktekkan cara menghapus slide-nya. Oke, ini sepertinya agak loading, lalu kita klik new slide kembali untuk menampilkan yang traffic light. Traffic light ke bawah juga Bapak Ibu ya. Kalau belum muncul kita bisa klik add more. Ini kan belum muncul nih. Kita pilih add more dan akan muncul. Ini masih ada jenis yang lain, nanti Bapak Ibu bisa memilihnya. Kita pilih traffic light, maka akan muncul. Nanti akan masuk ke halaman slide-nya. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan mencoba presentasi, Bapak Ibu. Tampilannya seperti apa sih spin the wheel sama traffic light. Kita klik present. Bapak Ibu boleh bergabung, boleh tidak, karena di akun yang saya ini nggak dibatasi ya audiensnya, beda dengan akun yang pertama kita pakai kemarin yang dibatasi 50 per bulan untuk akun-akun yang terbaru. Nah, kalau yang ini bebas Bapak Ibu, kalau masuk boleh dari kode di atas, atau saya copy linknya sebentar, mau melihat saja tampilannya juga tidak masalah. Selanjutnya untuk menggunakannya Bapak Ibu, di sini ada perintah untuk enter to spin the wheels-nya. Kita klik enter, maka akan berputar seperti ini. Nah, maka ini akan mengacak namanya. Nah, tadi kan ini nggak kita ganti namanya, maka munculnya option 2. Kalau kita ganti dengan nama, maka akan muncul juga Bapak Ibu. Untuk mengacak lagi tinggal kita enter lagi dan seterusnya. Untuk tampilan traffic light-nya, kita klik next slide. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau di tampilan Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu pilih, gitu ya. Ini sepertinya Bapak Ibu ada yang sudah mengklik red, yellow, dan green. Nah, jadi mana yang dipilih, ini akan muncul jumlahnya di sini. Kalau kita klik
maka akan muncul persentasenya. Kita klik lagi, akan muncul jumlahnya. Nah, demikian ya, Bapak Ibu, tampilan dari spin the wheels dan traffic light-nya. Nah, Bapak Ibu yang di tampilan audiens lah yang mengerti cara melihat atau cara memilih yang traffic lights-nya. Kalau tampilan saya ini hanya hasilnya. Demikian Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penjelasan ulangnya terkait traffic light dan juga spin the wheel tadi. Semoga Bapak Ibu yang tertinggal bisa langsung memahaminya juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tertinggal terlalu jauh, Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi karena nantinya rekaman Zoom meeting ini akan kami bagikan melalui WhatsApp group sehingga Bapak Ibu masih bisa mempraktikkannya dengan menyimak kembali rekaman Zoom meeting ini di mana yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Nanang. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait untuk presensi ataupun daftar hadirnya, kemudian juga sertifikat-sertifikatnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkan dokumen secara utuh dan lengkap. Dan nantinya akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, fokus untuk belajar, berkarya, dan berinovasi sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan dan Bapak Ibu masih malu untuk bertanya, Bapak Ibu bisa langsung bertanyanya di WhatsApp group atau bahkan Bapak Ibu juga bisa japri. Akan tapi nanti Bapak Nanang akan menjawab ketika Bapak Nanang setelah luang waktunya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sana Bapak Ibu silakan bertanya, silakan manfaatkan waktu ini sebaik mungkin begitu. Di mana ini adalah pertemuan kedua dan besok adalah pertemuan terakhir begitu ya Bapak Ibu. Pertemuan terakhir dari diskusi interaktif melalui Zoom meeting yang akan membahas lebih lanjut terkait quiz competition atau question content begitu. Dan semoga Bapak Ibu tetap semangat dan antusiasnya tetap membara seperti di hari-hari pertama atau di hari ini begitu ya Bapak Ibu. Karena ini sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang ada dalam bidang pendidikan, di mana nanti Bapak Ibu bisa membuat peserta didik itu menjadi berinteraksi dengan Bapak Ibu dengan menggunakan Mentimeter ini. Jadi nanti suasana di kelasnya itu akan lebih berwarna dan juga akan lebih banyak interaksi begitu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu untuk pertemuan kedua ini bisa kita cukupkan. Kami ucapkan sekali lagi kepada Pak Nanang, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa di pertemuan kedua ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga terima kasih Bapak Ibu peserta workshop virtual yang telah antusias dan semangat. Harapannya Bapak Ibu tidak hanya menyimak saja materi dari Pak Nanang, akan tetapi juga bisa mempraktekannya, belajar, berkarya, dan berinovasi sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.